Shalom Sobat Samas, selamat pagi. Mari kita bersyukur senantiasa oleh karena kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi. Kita wujudkan ucapan syukur kita dengan menyediakan waktu untuk Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan percayakan buat kami. Biarlah kami dapat menjalani hidup ini dengan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini, 23 Februari 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 4 dengan tema pengampunan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian hanya ayat 3 dan ayat 4 saja. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Bapak Ibu keluarga damai, kesediaan untuk mengampuni orang lain akan menjadi lebih sulit jika tidak ada permintaan maaf atau bahkan pengakuan bersalah dari pihak yang telah menyakiti kita. Jadi apa yang harus kita lakukan jika seseorang berbuat salah namun tidak menunjukkan penyesalan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 mengatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Jika kita baca ayat ini, di akhir kalimat terdapat tanda seru yang artinya adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kita harus melakukan hal yang baik bagi semua orang. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita menuai manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan. Maka Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Matius 18 ayat 21. Yesus memberi jawab lain, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Yesus mau menyampaikan manfaat dan berkat yang tidak terbatas bagi orang yang bersedia mengampuni sesamanya. Apakah pengampunan itu? Pengampunan seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikut-Nya? Pengampunan adalah tindakan atau pilihan untuk melepaskan pelaku dari hukuman kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kita semua percaya bahwa kita semua telah diampuni oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Pengampunan membawa berkat. Jawab Yesus, "Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menaatinya." Lukas 11 ayat 28. Tidak memaafkan adalah beban yang berat. Hal tersebut tetap bersama kita dan akan melelahkan kita, akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Ketidakmengertian mengikis kesehatan kita dan menumbuhkan kepahitan dan kebencian. Beban tidak bisa mengampuni akan terus bertambah, menyakiti kita lebih dari orang lain.
maka pengampunan itu membebaskan kita dari beban yang menggerogoti hidup kita. Pengampunan meningkatkan kualitas kesehatan fisik, seperti menjaga detak jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Pengampunan menciptakan rasa damai, tidak berprasangka buruk, sedia memberi senyum, dan memberikan kita tempat di hati kita untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita tanpa batas. Sebesar apapun dosa kita, bahkan mungkin tanpa sadar kita setiap hari berbuat dosa. Namun Tuhan Yesus mengampuni kita, bahkan masih mengasihi kita dengan memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita juga diperintahkan untuk menegur sesama kita yang berbuat dosa, sehingga orang tersebut bisa menyadari tentang hal yang benar yang harus dilakukan. Sobat Samas, dari 2 ayat ini kita belajar mengampuni dan menegur orang yang berbuat salah. Mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun hal itu sangat sulit untuk kita lakukan karena kita sendiri masih memiliki keegoisan, kita menuruti kedagingan kita, sehingga sulit buat kita untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Dan kita juga tidak peduli terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Kita tidak menegur mereka, kita bersikap cuek terhadap apa yang mereka lakukan. Sobat Samas, dari firman Tuhan kita hari ini, mari kita belajar mengampuni orang dan menegur sesama kita, sehingga kita bisa memancarkan kasih kita kepada semua orang, dan nama Kristus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, jika sampai saat ini kami sulit mengampuni orang lain oleh karena kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami kurang peduli dengan sesama kami yang berbuat dosa sehingga kami tidak pernah menegurnya. Berkati kami Tuhan, sehingga mulai saat ini kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan juga kami menegur sesama kami yang berbuat dosa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, mengampuni orang lain berarti kita juga berdamai dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.